Selamat pagi. Puji Tuhan, kita ada kembali dalam doa pagi bersama GPDI Budi Mulya. Bapak Ibu terkasih, kita bersyukur kita boleh kembali ada. Ya. Kalau kita boleh ada pagi hari ini semua oleh kemurahan Tuhan, bukan oleh kuat dan gagah kita. Mari kita akan bersyukur pagi hari ini dan kita akan datang kepada Dia yang sudah mengasihi dan menyertai kita. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, saya mau ajak saudara-saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami datang kepadamu pagi hari ini dengan ucapan syukur, dengan hati yang melimpah dengan syukur. Karena Engkau baik Tuhan, Engkau teramat baik dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada pagi hari ini Tuhan, oleh kemurahan dan kasih-Mu, bukan oleh kuat dan gagah kami. Kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah pencipta kami, Engkau yang mengasihi, bahkan Engkau senantiasa menjagai makhluk yang namanya manusia. Begitu Engkau menghargai kami, Engkau mendatanginya setiap pagi Tuhan. Terima kasih pagi hari ini Bapa, biar kami boleh bersyukur karena kami kembali menikmati tubuh yang sehat dengan udara segar yang Tuhan berikan. Amat terlebih Tuhan, kami boleh sadar, kami boleh tahu bahwa kami masih ada dalam pemeliharaan tangan-Mu. Dan Tuhan, kami minta Engkau saja yang akan menguatkan iman kami dari sehari ke sehari, dari jam ke jam, dari detik ke detik. Tuhan, biar Engkau saja yang menyertai, melindungi. Bahkan Tuhan, untuk pagi hari ini, di acara doa pagi ini Tuhan, kami akan bergantung dan mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang bertugas pagi ini dan juga berkati umat-umat-Mu yang mengikuti doa pagi ini. Biarlah Tuhan, kuasa Roh Kudus terus bekerja bagi setiap kami dan kami boleh menerima berkat doa pagi ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, terima kasih. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih, ayat pagi hari ini saya ambil dari kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Di doa pagi berapa hari yang lalu saya sempat memberikan tentang penciptaan manusia. Bapak Ibu, bahwa manusia diciptakan pada hari ke-6 oleh Allah. Manusia pertama yang disebutkan dalam Alkitab adalah Adam, yang kemudian Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat atas bujuk rayu dari si iblis, si ular. Ya, dia melanggar larangan Allah. Dengan demikian, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Artinya, dia terpisah dari Allah hidupnya. Walaupun mereka masih di Taman Eden. Tuhan datang, dia bersembunyi. Karena dosa, saudara. Setelah manusia jatuh dalam dosa, dikatakan dalam Roma 3 ayat 23, semua sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut. Allah menciptakan manusia begitu mulia.
Tapi manusia jatuh dalam dosa sehingga tidak layak. Allah tidak mau ciptaannya yang dirancang sempurna ujung-ujungnya dibunuh, dibinasakan oleh dosa. Maka karya Allah terus dilakukan. Allah tidak pernah surut untuk proyek keselamatan manusia. Karyanya terus dikerjakan untuk memulihkan manusia dalam kemuliaan. Dan akhirnya Allah mengutus anaknya. Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, tidak binasa melainkan hidup kekal. Artinya supaya tidak mengalami maut seperti yang tertulis dalam Roma 6 tadi. Roma 6 ayat 23. Tetapi manusia ciptaannya yang diciptakan sempurna, Tuhan mau supaya manusia juga tetap dalam kemuliaan bersama Dia. Itu sebabnya korban anak tunggal terjadi. Kristus turun ke dunia untuk memulihkan ciptaannya yang sudah berdosa, ya, yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kristus datang, barang siapa percaya kepadanya maka tidak binasa. Begitu saudara. Jadi Bapak Ibu tahu bahwa saat kita lahir, kita sudah membawa dosa keturunan. Dosa yang diperbuat oleh Adam karena ketidaktaatannya kepada Allah. Di dalam Roma 5 ayat 12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu menjalar kepada semua orang. Jadi kita lahir dan membawa dosa keturunan. Mau tidak mau, manusia harus dipulihkan. Manusia harus terima Kristus. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang belum terima Kristus, ayo kita beritakan Injil. Kita beritakan Kristus supaya dia juga menerima Kristus. Karena apa? Jangan sampai saudara-saudara kita hidup dalam binasa, kehilangan kemuliaan Allah. Maka manusia harus menerima Kristus yang datang ke dunia untuk melakukan pemulihan dari manusia yang sudah berdosa menjadi manusia ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, harus ada dalam Kristus nih saudara. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah saudara, jadi untuk menjadi ciptaan yang baru, kita harus ada dalam Kristus. Dalam ayat Efesus 2 ayat 10 yang tadi kita baca dari awal, dikatakan kita ini buatan Allah, buatan Sang Pencipta yang sempurna. Karena kita ini buatan Allah, ya, dikatakan tadi diciptakan dalam Kristus Yesus, dalam kelahiran baru Kristus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, nah sesungguhnya kan kita dirancang untuk melakukan pekerjaan baik, pekerjaan mulia, pekerjaan yang benar. Tujuan Allah memulihkan manusia untuk kita kembali kepada maksud tujuan Allah semula, bahwa hidup manusia untuk kemuliaan Pencipta. Manusia harus hidup dalam pembaharuan dari yang dosa, kita menjadi ciptaan yang baru untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Orang yang sudah dalam ciptaan yang baru, dia akan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang sesuai dengan standar Allah, hal-hal yang sesuai dengan perintah Allah. Tapi kalau dia tidak mau lahir baru, dia ada di dalam hidup yang lama, dia dikuasai di bawah dosa. Perbuatannya tidak ada yang benar.
Di hadapan Allah tidak ada. Ia mau supaya kita hidup di dalam Kristus, melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan benar, sesuai dengan standar Sang Pencipta kita. Jadi kita ini diciptakan Allah. Jangan ada orang yang berpikir zaman sekarang kita mau punya anak bisa inseminasi buatan, saudara. Ada yang berkata, semau manusia udah bisa bikin manusia. No, bukan itu, saudara. Itu kemajuan teknologi. Tapi firman Tuhan tidak pernah salah bahwa manusia pertama diciptakan oleh Allah. Manusia selanjutnya juga hidup dalam pembaharuan ciptaan yang baru di dalam Kristus. Mari kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan yang simple, firman Tuhan yang sederhana, mungkin bisa kita jadikan berkat hidup kita, supaya kita sebagai ciptaan, sekali lagi ya saudara, kita sebagai ciptaan Allah, kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang benar, perbuatan-perbuatan yang memberkati, perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Allah, karena kita ini adalah ciptaan Allah, produknya Allah. Menjadi ciptaan Allah, maka kita akan memuliakan Sang Pencipta kita dengan segala perbuatan baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini firman Tuhan cukup saya sampaikan di sini. Kami percaya kita semua akan terus menghidupi firman Tuhan supaya kita tahu, untuk kita menjadi berkat, untuk kita memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami sudah selesai dengan renungan pagi ini. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang akan terus bekerja menyempurnakan firman yang sederhana ini. Bapa, biar firman ini boleh memberkati setiap kita yang mendengar dan bahkan hamba-Mu yang menyampaikan. Kami mau belajar bahwa kami ini adalah ciptaan-Mu dan belajar melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kita akan melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang benar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum doa ini selesai, kami minta Tuhan, Engkau terus melawat pribadi lepas pribadi dari kami, supaya kami boleh senantiasa setiap hari memuliakan nama-Mu melalui kehidupan kami. Berkati kami, sertai kami sepanjang hari, biar tuntunan-Mu terjadi terus dan terus dalam hidup kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.